Tinggi senjata ampuh, meriam sisi mati tanah suci. Kami susun jalinan itu dengan hati yang bersih, ruko dan bersih. Sampai kapal bertepingmu, tanam petolo di tanah suci. Kedatangan Bapak kami terima, dipersilakan, terima kasih. Setelah siri, nanti kapur, pinang nanti layang, rokok nanti batang. Tanggal penghormatan. Panjang hampir 7 km persegi luasannya candi. Ada 86 candi jumlah dalam kawasan yang baru dipugar baru sekitar 8 atau 9 candi. Kemudian juga kita juga punya danau tertinggi di Sumatera, itu Gunung Tujuh di Kerinci. Kita punya gunung tertinggi di Sumatera, Gunung Kerinci. Kita juga punya Sungai Batanghari terpanjang dari Jambi sampai ke Sumatera Barat, dan di samping tadi yang saya katakan Taman Nasional. Kemudian kita juga punya geopark yang tertua, Taman Bumi, yang ada di Merangin, 360 juta tahun. Ribu tahun, apa juta tahun? 360 ribu tahun yang lalu. Itu geopark yang ada di Merangin. Dan itu dalam proses pengurusan oleh UNESCO untuk dijadikan heritage, termasuk juga Candi Warga. Itu potensi di samping potensi yang lain ya. Tapi permasalahan kita adalah bagaimana upaya kita mengembangkan dan memfungsikan sektor itu, karena kami masih berkutat untuk menyelesaikan infrastruktur jalan Pak, yang masih banyak yang harus kita selesaikan untuk Jambi. Saya pikir saya lebih banyak mendengar instruksi dan informasi Bapak dari kami ini semua di daerah, dan kami siap untuk melaksanakan instruksi itu dan untuk menyatakan mobile. Dan Bapak Menteri ini nyata sudah 25 provinsi dikunjungan baru berapa bulan ini, bayangkan itu. Tentunya kami juga di daerah. Selamat sore, salam sejahtera. Ini saya sebenarnya ingin laporan ke Bapak ini Pak. Ya, jadi nggak ada instruksi Pak, lapor Pak ini Pak. Jadi atas perkenan dan dukungan rekan-rekan dari Komisi 5 DPR RI, terutama Pak Bakri, Pak. Ada dua, satunya Bu Elviana ya Pak ya. Cuma satu ya Pak Bakri ya. Nah ini begini, waktu kami undang Bapak ke Jakarta, kantor kami, itu yang kami confirm tentang investasi APBN untuk tahun anggaran 2015 itu 126 miliar. Bukunya sudah saya serahkan Bapak, itu di halaman 4. Lalu kami ajukan tambahan di APBNP, jadi Pak Bakri yang banyak membantu. Nah ini Jambi ini paling unik Pak. Ya, APBN-nya itu 126 miliar, 126,8, tambahannya itu 143,8 Pak. Jadi nambahnya itu 100% lebih Pak. Jadi ini satu-satunya yang nambah 100% lebih. Jadi Pak Gub harus terima kasih ke Pak Bakri ini Pak. Beberapa yang bisa kami laporkan Pak, nanti detailnya Bapak Kepala Dinas Perhubungan untuk bisa nanti bahas detail dengan kami. Kalau ada yang ada masukan, kurang, mana prioritas dan sebagainya, mumpung masih awal bisa diubah. Yang pertama itu sektor transportasi darat. Ini ada Dirjen Perhubungan Darat di sini, Pak Joko Sasono. Ya Pak. Jadi kalau perhubungan darat itu ya, jalannya harus mulus Pak. Jadi beliau pas gitu Pak ya. Ya, jadi itu kedua Pak, mana yang prioritas? Kalau misalnya uangnya disesuaikan, gitu Pak Sri? Ya. Yang kedua itu lalu untuk penyeberangan, dermaga penyeberangan itu lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan di Kuala Tungkal itu kalau bisa selesai, Pak. Lalu
pembangunan halte sungai lokasi Kuala Indah, lalu pembangunan halte sungai lokasi Teluk Nilau, lalu pembangunan halte sungai lokasi Teluk Ambe, dan pembangunan dermaga sungai lokasi Kuala Tungkal yang tahap ketiga. Jadi kalau bisa ini tahap 3 ini selesai. Terus perhubungan laut, ini yang APBN dulu ya Pak ya. Terus ya, ini pembangunan gedung pagar, ini urusan kami internal Pak. Lalu lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan Limpah Panjang, lalu lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Ujung Jabung. Ini dapatnya besar sekali Pak. Tapi nanti kalau Bapak lihat di APBNP itu 40, di APBNP ditambahnya bukan 40 Pak, 65 Pak. Jadi 105 mestinya bisa beres gitu. Jadi itu yang diharapkan oleh Bapak dan Pak Menteri. Lalu lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kuala Mendahaga. Terus lalu bandara udara, memang kalau yang di ibu kota provinsi dikerjakan oleh Sapura 2 nanti saya sampaikan Pak, karena kayaknya pekerjaannya agak slow sekarang, mestinya dikejar. Nah, kami membangun 2 bandara udara, fasilitasnya diperbaiki, itu yang masih UPT Kementerian Perhubungan, yaitu 1 bandara udara Cipati Parko Kerinci dan bandara udara Muara Hubungan. Jadi ini ada 2, nanti mohon kalau di Dinas Perhubungan ada masih masukan dan sebagainya, kalau uangnya ada sisa ya kita perpanjang runway, dipercepatlah pembangunan, karena targetnya bandara ini Pak. Dalam 5 tahun ini sebisa mungkin bandara di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten itu paling kurang runway-nya itu bisa didarati Boeing 737 New Generation 800 atau 900 atau Airbus A320 Pak. Sekiranya tanahnya sangat-sangat terbatas, sekurangnya harus bisa didarati oleh Hercules C130 supaya bisa digunakan apabila dalam keadaan-keadaan yang kurang baik, misalnya keadaan bencana dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi prioritas memperpanjang runway itu sangat amat penting, dan terminalnya bisa belakangan. Kan terminal ya nggak penuh-penuh segitu. Tapi kalau runway-nya pendek, persoalannya adalah bahwa pesawat terbang yang bisa mendarat atau yang bisa mendarat itu akan terjadi itu pesawat terbang kecil, sehingga tiketnya jadi mahal. Nah, kalau semua menggunakan Boeing 737 atau Airbus A320 atau sejenis, harga tiketnya bisa turun. Kadang-kadang di penerbangan perintis itu penerbangannya 30 menit lebih mahal tiketnya dibandingkan dengan orang berangkat dari Jambi ke Jakarta, karena jumlah penumpangnya sedikit Pak. Juga Pak Menteri Pariwisata menitipkan pesan ke saya, kalau bisa memang semua bandaranya bagus, jadi pariwisatanya meningkat Pak. Karena pariwisata ini yang paling Pak, paling anti kena depresiasi mata uang. Mau 13.000 $1, mau 10.000 tambah banyak ya Pak, pariwisata masuk ke sini kalau rupiahnya makin melemah. Tapi Bapak nggak mendoakan kan ya? APBNP Pak. Terus, nah ini juga termasuk yang perincian tadi untuk Muara Hubungan. Terus APBNP ada tambahan pengadaan bus BRT untuk angkutan massal perkotaan sebanyak 20 unit. Ini tipenya Pak, tipe dan rute nanti terserah Pak Gubernur untuk menentukan bersama Kepala Dinas Perhubungan dan pimpinan daerah 32 gitu ya. Jadi kami serahkan aja maunya yang mana, nanti ngelola mungkin Damri Pak. Lalu lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan laut di Kuala Tungkal, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Di laut Pak, ini kami tambah uangnya untuk proses pelabuhan laut Limpah Panjang, lalu Ujung Jabung, seperti Bapak lihat ada tambahan 65, mestinya ya bisa beres Pak kalau ini Pak ya, kalau segini banyak. Lalu Kuala Mendahaga ada 28. Jadi ini total yang bisa kami laporkan kepada Bapak. Jadi total itu waktu saya undang Pak Gubernur ke kantor kami di Jakarta itu, kami bilang ini
yang disetujui oleh DPR 126,80 ya. Jadi ini Jambi ini naiknya itu 100% lebih, cuma satu Pak provinsi naik 100% lebih. Itu aja dari saya Pak, lebih kurangnya mohon maaf. Bapak dan Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran FKPD Jambi yang saya hormati Pak Wahri, anggota Komisi 5 DPR RI, rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, jadi saya kesini mengantar Pak Menhub Pak. Jadi betapa pentingnya akses dalam pariwisata. Jadi satu tempat kita punya banyak di sini. Tadi Danau Kerinci udah, Candi Muaro Jambi itu sangat bagus Pak. Saya udah lihat, saya udah koordinasikan dengan rekan-rekan di Kemendikbud, Pak Anies, Prof Kacung. Tapi setelah saya lihat aksesnya tidak memungkinkan saya bisa menjual ini. Jambi itu wismanya hanya 2.000. Kalau toh saya salah, katakanlah 5.000, terlalu kecil. Nah saya ingin Pak, minimal menjadi 100.000. Kalau 100.000 kali $1.000, 100 juta dolar, itu 1,3 T. Dengan relatif mudah. Saya tahulah di sini ada CPO, ada karet. Tapi dengan potensi yang ada, harusnya pariwisata sangat bagus di sini. Nah oleh karenanya tadi saya minta nomor 1 bandara itu perpanjang sampai 2,8. Kalau itu saya mudah Pak jualnya. Saya sudah buktikan. Saya datang ke Cina, saya undang, saya langsung datang ke sana. Bali itu naik 50%. Untuk diketahui, turis Cina itu outbound-nya 100 juta. Yang datang ke Indonesia hanya 1 juta. Kebayangkan Pak, untuk 100.000 itu saya hampir dengan mudah melakukannya. Karenanya mohon rekan-rekan Kemenhub untuk membuat satulah, terutama bandara, karena tujuan utama saya Wisman dulu. Kalau bisnisnya relatif bagus dari sini, udah sekitar 2 juta. Once itu 2.800, saya bilang Pak Yonan, saya yang tanggung jawab mendatangkan 100.000 Wisman ke Jambi. Dan itu adalah sumbangan minimal dari saya sebagai Menpar 1 triliun pendapatan putih nanti, karena kan pariwisata sifatnya recurring untuk rakyat kita di Jambi. Untuk event-event pasti akan saya dukung, nanti Pak Edi sama saya akan separuh sini. Mungkin 2 besar saya akan janjikan. Saya sudah ketemu dengan beberapa media internasional, jadi Discovery Channel, Fox, Sky, National Geographic. Saya sementara yang menjanjikan adalah Candi Muaro Jambi, karena feeling saya ada di situ. Jadi saya akan buat itu Pak, nanti akan bisa disiarkan ke seluruh dunia. Dan saya sudah menemui beberapa grup nasional, media nasional, nanti event, 2 event, kalau ini saya berani 2 event. Jadi event Festival Kerinci dan Muaro Jambi. Saya akan buat menjadi interaktif sehingga orang seluruh Indonesia akan menyaksikan nanti apa yang ada di Muaro Jambi dan lain sebagainya. Dan saya akan libatkan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Nanti beberapa event di Muaro Jambi akan kita buat live. Maksud saya gini, kalau attract wisnu saya gampang, mungkin bisa ratusan ribu orang datang. Tapi penayangan ini lebih saya tekankan untuk mempengaruhi pemegang keputusan. Contohnya Menhub, biar berubah, dia meningkat setelah itu. Terutama PU, 2 musuh saya tuh Pak, Menhub sama PU. Jadi begitu ngomong pariwisata, ampun dah. Nah untung yang satu ini saudaraku, jadi mudah sekali lah. Bapak minta apa, kalau ke beliau lewat saya pasti dikasih. Dan sebaliknya dia minta apa saja ke saya, pasti saya kasih. Jadi begitu, Pak Edi jangan khawatir, saya akan dukung nanti program Purba Anda. Jadi saya akan siapkan uang sebesar 10 miliar
Jadi sekarang katanya saya tanya hanya 1 miliar, kalau Pak Yonan hanya 2 kali, tapi memang dia lebih besar, saya 10 kali Pak. Kasihan jauh banget. Sehingga saya yakini selain program-program yang saya sudah punya, saya akan tambah uang 10 miliar di sini. 10 miliar itu besar Pak untuk OPEX ya, operational expenditure. Umumnya saya udah tahu lah, belum tanya tadi Pak, ini paling juga 1 miliar di sini anggaran berumus. Kalau teman-teman DPR hati-hati tuh, kasihan tuh pariwisata selalu aja dikenceng. Untuk nggak ada orang DPR ya Pak Wali. Tapi kalau Komisi 10 bagus. Saya mohon DPR sini juga begitu. Penutup Pak ya. Bapak andalannya CPO. Penghasil devisa di Indonesia itu 4 besarnya, nomor 1 oil and gas Pak, sekitar 32 billion US dollar. Nomor 2 coal, 24 miliar dolar. Nomor 3 CPO Pak, 15 miliar dolar. Nomor 4 tourism, 10 miliar dolar. Tapi nomor 1, 2, 3 konsistennya turun. Satu-satu yang naik, terakhir naik 7,2%. Itu adalah tourism. Dan tourism itu sustain, recurring, karena dia services. Kalau yang lainnya sumber daya alam yang relatif terbatas yang melalui itu. Oleh karenanya saya yakini untuk level nasional, tourism akan menjadi penghasil devisa nomor 1 di Indonesia. Khusus untuk Jambi, saya sangat sarankan Pak, minimal prioritas Bapak sama antara tourism dengan CPO dan karet di sini. Sangat mudah Pak, percaya sama saya, mudah sekali. Kalau Bapak nggak tahu mudahnya, saya kasih tahu. Ke Indonesia sedemikian hebat ini, jumlah turis kita hanya 9 juta. Malaysia yang sama sekali tidak hebat itu, jumlah turisnya 27 juta. 1/3 kita. Masalah kita sekarang, performansinya buruk. Malaysia nggak punya Pak, kayak Candi Muaro Jambi, nggak punya. Nah, kita punya Sungai Batanghari di sini, Muaro Jambi, Kerinci, gunungnya punya, danaunya punya, taman nasionalnya banyak, dan mudah Pak. Pokoknya ginilah, penutupnya ini. Kalau Pak Yunan bangun 2.800, saya yang bertanggung jawab mendatangkan Wisman sebanyak 100.000 ke Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambatannya juga ini Pak, di jembatan Muara Tapak itu dibangun 12 meter Pak. Jadi ini banyak yang dipotong nih Pak. Portal Pak, jadi pasal portal jembatan sebelum masuk ke sini dulu kan belum ada Pak. Jadi 2012 dibangun. Jadi otomatis kunjungan kapal di sini berakhir. Jadi rekomendasi dari hubungan laut dulu 24 malah 24, tapi karena dana terbatas 18 Pak. Terus terbatas bangun cuma 12. Jadi dulu KLM ini ramai sekali ya. Data ini kan untuk informasi silakan kita kalau Pelindo kebetulan membawa tiga pelatihan, satu kalau dulu yang sahabat sama Tumpal. Dua itu. Nanti Bapak bisa lihat tren data di sini, kelihatan di 2012 itu turun Pak. Karena mungkin pengaruh dari jembatan. Iya. Ini
ini PSP Muara Tapak. Ini pelabuhan yang disambak. Ya, ya. Kereta api itu Jambi Palembang, Jambi Batas Palembang. Yang saat ini sedang digodok di Pelabuhan Anggaran adalah di Jambi Batas Riau. Gitu. Terus untuk Tawang Duku, anggaran sudah Bapak Menteri masukkan, tapi belum sampai tender, padahal dokumen sudah lengkap ya. Itu masalahnya. Jadi waktu kerja, tapi kok belum, nah itu percepatan. Ya. Proses tendernya belum ya? Ya, bisa. Bentar lagi kan. Oh iya, ya. Boleh. Siap untuk Bapak. Buat Bapak referensi ya. Cukup akses jalan ke pelabuhannya dari hinterland menuju pelabuhan. Satu. Yang kedua, nanti kalau pembangunan kereta api Trans Sumatera ya akan dilewatkan lah ke pelabuhan itu supaya dua hal ini bisa jalan dengan baik. Itu aja. Tapi kalau pembangunannya misalnya pengerukan terus menjaga alur laut segala macam ya, kalau yang di pelabuhan biasa biar pelindung aja. Dari Itu berapa aja. hari jalan-jalan ini Pak, kesulitan di lapangan apa aja Pak? Ada Pak jalan di. Nggak sulit saya. Jalannya nggak sulit. Jadi program-program bisa terlaksana dengan cepat ya Pak ya? Mudah-mudahan. Untuk anggaran sendiri Pak? Untuk anggaran per provinsi saya sudah lapor ke setiap gubernur. Jadi nanti detailnya bisa ditanyakan ke Pak Gub ya. Saya ya. Masalah ujung jam. Peningkatan jelas luar biasa ya. 100% lebih ditambah oleh Pak Menteri dari murni 127, 40 juta. Ya itu yang ujung jabung secara keseluruhan ya. Ini 100% lebih menjadi 270 miliar. Nah, saya terima kasih sekali pada Pak Menteri atas perhatian beliau terhadap Jambi, dan ini yang kita harapkan ke depan, terutama pelabuhan ujung jabung, masuk pelabuhan-pelabuhan lainnya ada di Jambi. Terima kasih sekali. Menteri, satu lagi Pak Menteri, rencana pembangunan rel kereta api untuk sementara kapan boleh mulai? Ini tahun ini itu melengkapi studi dan mulai proses bersama-sama dengan daerah itu menjajaki proses pengadaan tanah. Pembebasan lahan ya Pak ya? Pengadaan tanah, bukan pembebasan. Itu tahun ini Pak ya? Ya, Berapa anggaran yang anggarannya kalau studi sih nggak banyak. Kalau pengadaan lahan itu sebaiknya tidak dibicarakan di media ya. Anda bisa nambahin nggak kalau kurang? Pengadaan lahan untuk apa Pak? Hah? Apa? pengadaan tanah? Oh, lah keretanya nggak bisa jalan di langit ya, mesti ada di tanah. Itu kan untuk pembebasan lahan berarti. Pengadaan untuk beli. Untuk Pak Menteri, pengambilan alihan jembatan timbang oleh pusat Pak Menteri kan untuk pungli, sementara nanti apakah meminimalisir pungli di daerah untuk jembatan timbang sendiri? Tahun depan mudah-mudahan kalau kami siap itu, ini kan sesuai undang-undang pemerintahan daerah, itu kami akan, kalau siap kami akan kelola kembali semua jembatan timbang secara nasional. Ya, Bapak,